Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ingkang kawula hormati sedayanipun hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Muslimin, ngawiti pengawasan mangga kita menuju syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillah kita masih diparingi kesehatan waras zahiron wa batinan saged nglampahi kewajiban kita. Shalawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita kabeh besok yaumil qiyamah diaku umatipun, amin amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengawasan ingkang pertemuan sing lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, kemarin keterangan terakhirnya adalah sunnah ketika sholat kita dalam keadaan membuka mata kita. Wong sholat iku sunnahe aja merem nalikane sholat. Sunnahe aja merem. Keterangan sing mau bukatan merem buku atis rada ngantuk sholatnya merem pisan. Imame wis salam masih ngadeg bae sampean kene. Amblas turu. Nah, itu sunnah melek. Keterangan yang kemarin itu kecuali kalau memang ada hal-hal sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita ketika kita membuka mata, maka ya mau bagaimana lagi kalau itu ya. Terus setelah itu ada lagi kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, yaitu saktatus sholati, beberapa berhenti sejenak yang ada di dalam sholat. Ini mungkin bisa saja terjadi, itu maksudnya berhenti sejenak. Jadi bagi seorang yang sholat itu sunnah untuk berhenti sejenak dalam sholatnya, kira-kira kadar subhanallah. Kapan saja? Ketika takbiratul ihram mau baca doa iftitah, Allahu akbar, sejenak berhenti sejenak, terus baca doaul iftitah. Baina doail iftitah wa ta'awud, di antara baca doa iftitah dan ta'awud. Baina ta'awud wal fatihah, antara baca ta'awud dan baca al-fatihahnya, surat fatihahnya. Jadi berhenti sejenak dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita mazhab Syafi'i itu kan memasukkan bismillah dalam satu ayat dari suratul Fatihah.
Jadi antara ta'awud dan Fatihah yang memasukkan bismillah sunnah saktah. Terus baina akhiril Fatihati wa amin. Ini sunnah berhenti dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, berhenti dulu sunnah. Amin. Ini sunnah tapi. Kalaupun umumnya di sini tanpa berhenti dolin ya enggak apa-apa. Enggak usah diberlakukan skin model anyar anak sakta yuk bareng-bareng yang gerbeng ngene rancau nanti. Ya sudah berjalan sudah biasa saja. Ini hanya mungkin kalau mau diamalkan mungkin bisa secara pribadi atau dengan makmum-makmum khusus, misalkan sholat dengan istrinya yang biasa. Kalau udah biasanya seperti ini ya lanjut saja, nggak usah, nggak apa-apa. Yes. Terus sunnah lagi du'aul iftitahi. Ini yang keenam. Yang keenam sunnah lagi membaca bacaan du'aul iftitah. Doa iftitah itu apa sih? Allahu Akbar kabiro. Nggih. Tas Allahu Akbar sunnah baca Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asir sampai tekan akhir. Hukume sunnah. Mung kita ki kadang ku menyepelekan sunnah bae. Ini kekurangan kita itu ya mempunyai mempunyai kebiasaan yang bila mana udah dikasih tahu malah nggak dilakukan malah gampang ditinggal. Contoh seperti ini saja. Mungkin dulu pas waktu kita ngaji di madrasah masih kecil loh ya. Apapun yang diajarkan gurunya ya dibaca semua. Salat bahkan tas Allahu Akbar itu ya doa iftitah ya dibaca. Barang wis ngerti doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ya segini beli diwaca. Gitu mboten? Sing akeh wong tas Allahu Akbar salat tas Allahu Akbar takbiratul ihram dibaca ta mboten sing akeh? Mboten. Awamane sing lagi buru-buru madrga sunnah aja. Oh. Tas Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung bae. Bentuk doa iftitah ku apa sih sunnah? Benar sekali. Karena mungkin karena kitanya tahu bahwasanya itu sunnah, ya akhirnya ya gampang untuk nggak kita lakukan. Padahal dulu sebelum kita tahu itu sunnah, ya apa sih diajarkan diwaca. Itu malah bagus, boleh dalam sholat ya, punten dalam sholat kita meyakini sesuatu yang sunnah diyakini wajib boleh. Tapi sebaliknya kalau hal-hal yang wajib kita yakini sebagai sunnah batal sholatnya. Contoh baca Fatihah kita meyakini Fatihah itu sunnah baik, batal sholatnya. Sah itu ya. Tapi sebaliknya kalau kesunahan diyakini wajib itu nggak apa-apa. Malah karena meningkat. Ini doa iftitah. Terus doa iftitah itu sunnah dibaca kapan? Satu yang pertama ayyudrikal imama fil qiyami. Kalau kita dalam keadaan berjamaah ya, imamnya masih ngadeg, durung rukuk, kita neteka imamnya masih ngadeg, maka masih disunahkan untuk baca doa ul iftitah. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku'i awis sujudi awil i'tidali awit tasyahhud. Angat maning. Ketika imam kita datang, imamnya masih dalam keadaan berdiri, maka masih kita punya kesunahan untuk membaca doaul iftitah. Doa iftitah mau Allahu Akbar kabira. Itu yang pertama. Yang kedua alla yashra'a fi ta'awud. Enggak usah baca ta'awud. Kalau kita baca doa iftitah dan kita baca ta'awud dulu,
maka kesunahan doa iftitah sudah lebur dengan kita baca doa kita membaca ta'awud. Kesunahannya baca doaul iftitah sudah dijangkau oleh kita membaca ta'awud. Ini aslinya saya mau ngasih tahu malah sama tambah keenakan maning nanti kalau yang paham. Jadi gini, sampean kalau mau baca doa iftitah itu jangan sampai kalau bisa jangan baca ta'awud dulu. Karena kalau kita baca ta'awud, kesunahan doa iftitahnya sudah terjangkau oleh ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sudah menjangkau kesunahannya doaul iftitah. Makanya nggak usah ta'awud dulu. Langsung setelah Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabira. Langsung seperti itu. Terus kapan lagi disunahkan baca doa ul iftitah? Allah ya khofa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Ini kita posisikan diri. Kita yang tahu seberapa cepat, seberapa lembeknya kita baca Fatihah. Kalau dikira-kira misalkan kita baca doa ul iftitah terus kita baca Fatihahnya kok enggak kejangkau, imamnya keburu ruku, sampai enggak usah baca doa iftitah. Penting Fatihah. Kalau dikira-kira kita baca doa iftitah kejangkau dan baca Fatihah kejangkau, silahkan dibaca doa iftitahnya. Tapi kalau kita kok misalkan kita baca doa iftitah kalau saya baca doa iftitah nanti Fatihahnya ada yang enggak kebaca, imamnya keburu ruku, maka ya doa iftitahnya nggak usah dibaca, pakai ta'awud saja. Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, ta'awud, bismillah, baca Fatihah. Paham ya? Pokoknya ketika kita dihadapkan antara Fatihah secara penuh atau doa iftitah dibaca Fatihahnya nggak penuh, gimana? Ya mending kita memenuhi Fatihahnya dulu. Tuh seperti itu, paham ya? Terus bukan sedang melaksanakan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak usah pakai doa iftitah, keburu peragat rampung. Karena sholat jenazah itu mabniyatun ala takhaffuf, mabniyatun ala takhfif. Karena sholat jenazah itu umumnya sholatnya cepet, nggak lama-lama kayak wong sholat pada umumnya. Mulanya sholat jenazah itu langkah rukuk, langkah sujud. Ya seperti itu sholat jenazah. Karena makanya sholat jenazah itu nggak disunahkan untuk membaca doaul iftitah. Itu. Terus lagi Allah ya khofa khurujal waqti li annahu yajibu alaihi hina idzin al istighalu bil wajib. Terus kalau kita sholat mepet waktunya, misalkan contoh gampang ya, kita sholat asarnya akhir mau maghrib, misalkan maghrib jam 6, kurang 2 menit kita sholat asar, mungkin karena masyghul, karena sibuk dan lain sebagainya, kurang 5 menit kita baru mau sholat, misalkan Contoh kita sholatnya misalkan 5 menit ya. 5 menit ini kalau tidak memasukkan doa iftitah. Kalau kita memasukkan baca doa iftitah, maka ada sebagian sholat kita yang keluar dari waktunya. Maka bagaimana? Maka enggak sunnah. Misalkan kok kita membaca doa iftitah, akhirnya sebagian sholat kita ada yang keluar dari waktunya, maka tidak disunnahkan untuk membaca doaul iftitah. Ya karena yang wajib-wajibnya saja, yang penting wajibnya dulu, yang sunnah gampang. Tuh ya, itu seperti itu. Wis. Terus yang nomor 7 sunnah daripada yang ada di dalam sholat lagi adalah at-ta'awud wa afdhuluhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah.
Sunnah ta'awud itu baca kesunahan ta'awud. Wa yusannu fi kulli raq'atin wa yata'akkadu fi raq'atil ula wa yusannu al-israru bihi. Setiap rakaat itu disunnahkan untuk ta'awud, apalagi di rakaat yang pertama. Itu hukumnya sunnah ta'awud. Wa yusannu al-israru bihi, ora usah banter-banter macane. Itu ta'awud kesunahan. Terus lagi kesunahan lagi adalah at-ta'minu ayyakulu amin wa ma'naha Allahumma istajib wa yusanul ma'mum muwafaqatul imam fil jahri biha. Ini sunnah. Sunnah lagi membaca amin ini disunahkan untuk dibarengkan kepada aminnya imam. Karena sebagaimana keterangan yang ada, barang siapa yang membarengi makmum membaca amin bareng dengan imam, maka akan dibarengi oleh aminnya atau doanya malaikat. Aja ngari, aja ngulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, otomatis imamnya setelah itu juga mau baca amin, maka kita bareng-bareng bersama-sama baca amin. Itu sunnah, hukumnya lebih baik dibarengkan dengan imam aja dewek-dewek. Sing santer ora apa-apa. Itu amin. Terus qiraatu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati lil imam wal munfaridi. Terus yang nomor 10 adalah sunnah lagi membaca Quran ba'dal Fatihah. Maksudnya membaca ayat, ya sunnah baca surat ya setelah baca Fatihah bagi si imam ataupun si munfarid. Bahasanya imam atau munfarid. Wa yusannu kadzalik lahum idza lam yasma imamahu. Terus apakah wong salat jamaah makmume ora sunnah? Wong jamaah, orang salat berjamaah itu kan ketika si imam baca Fatihah, makmum sunnah untuk mendengarkan bacaannya. Orang kongkon ngelancangi maca dewek, enggak. Jadi ketika si imam baca Fatihah, makmumnya ngapa? Kongkon menang bae ta? Beli gak kongkon menang. Kongkon ngrungokaken, itu sunnah. Makmumnya mendengarkan bacaannya si imam. Itu sunnah, bukan kok menang bae wong salat. Bukan kok menang bae, rungokaken bacaane imam. Bokat salah ya makmum bae weruh. Lagi wingi maning nggih keterangane iki. Ya kan? Ketika salah, makmumnya tahu. Itu hukumnya sunnah, bukan kok nganggur mendengarkan imam enggak ada pahalanya, enggak, itu sunnah itu. Ketika nunggu amin, ketika amin bareng dengan imam, imamnya baca surat, makmumnya baca Fatihah. Ketika baca Fatihah, setelah selesai makmum baca Fatihah, terus apa? Ya meneng ngrungokaken bacaane imam. Imame maca surat. Sing krungu, sing makmume adoh ora krungu. Nah, ini baru sunnah. Wa yusannu kadzalika lil makmum idza lam yasma imamahu. Kalau makmumnya enggak dengar bacaannya si imam, maka makmumnya sunnah baca surat. Itu baru. Kalau dengar bacaan imam, maka yang dengarkan imam saja itu sudah sunnah. Dudu kongkon nganggur-ngangguran itu dudu. Rungokaken bacaan imam, bukatan salah dibeneri, bukatan krungu bacaan Quran sing mengandung ning kono bacaan-bacaan ayatul rahmah, ya kita jawab. Kalau bacaannya bacaan yang termasuk ayatul adzab, ya kita jawab. Seperti tadi. Apakah biasanya sing umum bakal mau menjawab kah? Mau surat Al-Ghasyiyah? Apakah Imam Lalen? Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Jawabnya kan makmumnya kan jawab kan ya? Allahumma rabbi hasibni hisabai yasiro. Sunnah makmum jawab seperti itu.
Terus maning sing populer alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Itu sunnah. Menjawab seperti itu sunnah. Enggak, bukan kok nganggur-ngangguran, bukan. Tuh, seperti itu. Wal afdol, ini baca surat ini tadi saya ulangi lagi, baca surat setelah Fatihah itu bagi si imam dan orang yang sholat sendirian hukumnya sunnah. Makmum yang rungokaken bae. Kalau krungu bacaan imam, kalau nggak dengar maka sunnah baca sendiri. Wis. Wal afdhal salasu ayatin fa aksar. Yang baik adalah surat. Wal afdhal salasu ayatin fa aksar. Ini yang utama adalah 3 ayat ke atas. Minimal 3 ayat. Aja terlalu ngirit payah. Biasanya terjadi ketika taraweh. Wong sholat taraweh kan selat maning mesti muncul ki viral ki sholat taraweh pitong menit, ya kan? Sholat taraweh pitong menit, kayak apa coba? Allahu akbar, dolin yasin, Allahu akbar. Gimana? Itu bacanya yasin ya, Mbak. Ya yasin itu memang ya baca surat memang. Di sini tapi lebih utamanya 3 ayat. Terus wasuratun kamilatun afdhalu min ba'di tawilatin walau kanal ba'du atwal minas surah lil ittiba. Satu surat yang sempurna itu lebih utama daripada yang bacanya enggak satu surat walaupun lebih panjang. Paham nggih? Kita setelah Fatihah baca satu surat walaupun itu enggak panjang lebih utama daripada kita bacanya beberapa ayat tapi tidak satu surat. Contoh misalkan kita memetik sebagian dari surat Baqarah. Mending kita baca surat An-Nas daripada kita membaca Baqarah yang beberapa ayat yang tidak sampai khatam satu surat. Itu lebih utama baca surat An-Nas yang 1 sampai akhirnya surat An-Nas. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar itu yang utama yang seperti itu. Lebih baik satu surat penuh walaupun enggak banyak ayatnya daripada hanya memotong-motong saja walaupun banyak tapi enggak dari awal sampai akhir. Paham ya? Itu lebih utamanya seperti itu. Ini diterangkan ini detail sekali aslinya. Kalau sholat maghrib bagusnya baca surat dari wadduha sampai An-Nas. Kalau sholatnya subuh dan duhur itu dari Hujurat ila amma yatasaalun. Kalau sholat asar dan isya itu bagusnya suratnya baca mulai dari amma sampai ad-duha. Nah, terus di antara 2 rakaat yang disunahkan membaca surat itu yang utama adalah yang surat yang berurutan. Al-Falaq jejerannya karo An-Nas. Rakaat pertama Al-Falaq berarti rakaat keduanya An-Nas. Itu yang berurutan, itu yang bagus seperti itu. Wa yusannu an takunal qiraatu ala tartibil mushaf. Ini sunnah. Misalkan rakaat pertama ini, setelah itu apa? Jadi bacanya setelah itu. Itu sunnah seperti itu. Lagi-lagi itu sunnah. Kalaupun kita mau surat ini rakaat pertama, rakaat keduanya surat ini enggak apa-apa. Cuman itu sunnah. Terus seperti sholat subuh afdolnya pakai surat-surat yang lebih panjang. Kalau sholat Jumat afdolnya pakai bacanya surat ini. Iya memang bagusnya seperti itu. Cuman lagi-lagi ya kita nggak usah terlalu mempermasalahkan, yaitu juga sunnah. Kalau mau seperti itu lebih baik, kalaupun tidak apa-apa. Itu sunnah. Nggak usah terlalu mengolok-olok
terlalu mempermasalahkan Jumatan kok ina lah, emangnya kenapa? Ya enggak apa-apa. Berarti kalau makmum kita bahas seneng biasanya kan. Mengkenen ke sing digelati ke imam mengkenen ke cepet. Oh. Ya memang sih kelihatannya memang sangat ya kok cepet temen sih gini sholatnya. Ya memang seperti itu. Cuman ya kalau mau lebih utama ya biasanya kalau sholat Jumat itu sabihis pasangannya dengan al-ghasyiyah, surat-surat Jumat dengan surat al-munafikun. Kalau mau utama ya itu nggak apa-apa. Kalau misalkan dengan surat-surat yang lainnya itu nggak masalah. Terus lagi al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Wong sholat itu ada yang kategori sholatnya sholat jahr, ada sholatnya sholat sir bahasanya israr. Duhur, asar itu sunnah sholatnya dalam keadaan israr ya. Israr itu bacaannya cukup kita sendiri yang dengar. Itu kalau maghrib, isya, subuh sunnahnya jahar, sunnah makmum ora usah ribut. Misalkan imamnya salah, wae dhuwur je anak santer je imam priben ge. Ya kene meneng apa? Lamun diwaca rada santer gak ora masalah kok. Wong sampean gak bakal sholat dhewe kan. Ya punten ya, punten. Ini gini ya. Sholat jahar itu sholat yang mana disunahkan untuk jahar itu ada 10. Subuh jelas ya, maghrib, isya, sholat Jumat, terus Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuful qamar, tarawih, witir Ramadan, terus 2 rakaat tawaf ketika malam. Itu yang disunahkan untuk jahar. Apakah ada embel-embel ketika jamaah saja? Kan enggak. Nyatanya kita kalau sholat sendirian, misalkan enggak jamaah, sholat maghrib atau isya, kita jahar enggak? Enggak. Ya kan? Dalam artian jahar enggak itu kita paling bacanya kan biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Enggak nyatanya. Padahal jahar itu sunnahnya bagi orang yang sholat itu sunnah jahar di sholat yang jahar. Tapi kenapa kalau imamnya misalkan lupa kita kok protes? Dalam artian jadi omongan, jadi momok sesuatu yang imam lalen baik, alasan tua. Oh, tenang, itu bukan suatu masalah yang sangat pengaruh dalam sholat, enggak kok. Tenang saja. Jadi kalau misalkan lupa ya kita mungkin mengingatkan ya benar. Jangan menjadi suatu masalah yang sangat seolah-olah sangat menohok bahasanya. Kalau sholat imam kan mah, ilokan sholat duhur muni bae je. Padahal mah beli muni berapa orang mesti niku. Itu bukan suatu hal yang sangat ya gimana ya mengganggu dalam sholat kan enggak aslinya. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Mungkin karena kitanya yang kurang tahu akhirnya mempermasalahkan suatu masalah yang mestinya tidak perlu dipermasalahkan. Perlu kita ketahui bahwasanya jahar fi maudhi'ihi, israr fi maudhi'ihi, sholat duhur, asar, israr, maghrib, isya, subuh itu jahar, hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Jadi nggak terlalu bermasalahkan. Misalkan kalau lupa, kalau diingatkan ya tinggal diingatkan saja. Nggak usah diumbar kemana-mana. Nggak usah menjadi masalah yang diperbicarakan ketika duduk-duduk dengan teman. Itu nggak usah dipermasalahkan. Kita sekarang udah tahu bahwasanya itu hukumnya sunnah. Kalaupun ketika jahar kita misalkan malah isror, ya nggak masalah. Isror malah jahar, ya nggak sampai batal sholatnya, enggak.
Itu seperti itu. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, mugi kita saged nglampahi, mugi kita saged ngamalaken walaupun sunnah, tetap itu utama mungguhi Gusti Allah, bisa ndadekaken kita lebih mahabbah kepada Allah, lebih bernilai tinggi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tudhina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah inna asbahna wa amsayna wa nahnu nuhibbul khair wa nakrahu syarr wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.